Wales put us under that pressure, as befits the side that had done so brilliantly in the Euros. Manajer FIFA setujui keputusan Infantino pemecatan Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai presiden AFC. Simak berita selengkapnya di channel Free Kick Timnas. Jadi harapan saya, dalam perkembangan mengejutkan di dunia sepak bola internasional, Gianni Infantino, Presiden FIFA, secara resmi mencopot jabatan Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Keputusan ini diambil setelah adanya dugaan skandal besar yang melibatkan konspirasi dengan Bahrain untuk mencurangi tim nasional Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Kasus ini memanas setelah bukti kuat muncul yang menunjukkan bahwa Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yang juga berasal dari Bahrain, diduga memberikan restu kepada tim nasional negaranya untuk menolak bermain di Indonesia. Tindakan ini dipandang sebagai upaya untuk menghindari kekalahan atau mempengaruhi hasil pertandingan secara tidak adil. Manajer klub sepak bola Celtic Martin O'Neill, yang juga pernah menjadi manajer timnas Republik Irlandia, mendukung penuh keputusan Infantino. O'Neill dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menjunjung tinggi integritas dalam sepak bola. Dalam pernyataannya, O'Neill menyatakan bahwa keputusan FIFA untuk mencopot Salman adalah langkah yang tepat demi menjaga keadilan di dunia sepak bola. Saya sangat mendukung langkah ini. Sepak bola harus selalu mengedepankan nilai-nilai sportivitas dan kejujuran. Jika ada pejabat yang terlibat dalam konspirasi untuk mencurangi tim manapun, tindakan tegas harus diambil, kata O'Neill. Skandal ini mulai terungkap setelah beberapa laporan dari media internasional, dan bukti-bukti dari dalam AFC sendiri menunjukkan adanya komunikasi antara Salman dan pihak berwenang sepak bola Bahrain yang memuat arahan untuk menolak pertandingan di Indonesia. Ini dianggap sebagai upaya yang disengaja untuk merugikan timnas Indonesia, yang kala itu sedang dalam performa baik di kualifikasi Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino, yang dikenal tidak segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap skandal dan korupsi dalam olahraga, mengambil langkah cepat setelah menerima laporan investigasi. Pencopotan jabatan Salman dianggap sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menjaga integritas kompetisi sepak bola di tingkat internasional. Reaksi atas pencopotan ini beragam, dengan beberapa negara di Asia mengungkapkan dukungan mereka terhadap keputusan tersebut, termasuk Indonesia yang merasa dirugikan oleh tindakan Bahrain dan Salman. Di sisi lain, beberapa pihak di Bahrain dan negara-negara sekutu Salman merasa bahwa pencopotan ini terlalu cepat dan belum melalui proses penyelidikan lebih mendalam. Terlepas dari itu, Martin O'Neill mengingatkan bahwa menjaga keadilan dalam sepak bola adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk pejabat tinggi di organisasi sepak bola dunia. Jika sepak bola kehilangan integritasnya, maka kita kehilangan esensi dari olahraga ini. Saya harap keputusan ini menjadi contoh bagi siapapun yang berusaha menghalangi fair play di masa depan, tutup O'Neill. Saat ini, FIFA dan AFC tengah melakukan evaluasi untuk menentukan pengganti Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai presiden AFC, sambil terus menyelidiki lebih dalam mengenai dugaan keterlibatan pejabat lain dalam skandal ini. Indonesia, yang merasa dirugikan oleh insiden ini, berharap keadilan akan ditegakkan dan kasus ini menjadi pelajaran bagi sepak bola internasional. Skandal ini juga menjadi pengingat bagi seluruh dunia bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang menjaga semangat sportivitas dan integritas yang menjadi dasar dari olahraga tersebut. Akui kekuatan Jepang di atas level timnas Indonesia. Shin Tae-yong akan lakukan persiapan sempurna. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15 November mendatang. Pelatih Shin Tae-yong langsung memikirkan persiapan untuk laga itu setelah skuad asuhannya kalah 1-2 dari Cina pada laga keempat pada Selasa lalu. Persiapan harus lebih sempurna. Bagaimanapun caranya kami harus mendapatkan poin, kata juru taktik yang akrab disapa STW itu pada Kamis, 17 Oktober 2024. Pertandingan Indonesia menjamu Jepang akan berurutan dengan laga kandang melawan Arab Saudi yang dijadwalkan selang 4 hari kemudian.
Itu kan menjadi laga yang tak mudah bagi tim asuhan Shin Tae-yong, terlebih setelah hanya bisa meraih 1 poin dari 2 pertandingan sebelumnya ketika bermain di kandang Bahrain dan Cina. Pelatih asal Korea Selatan itu tak menampik kekuatan Jepang dan Arab Saudi berada di atas level Indonesia. Tim berjuluk Samurai Biru itu kini menjadi pemuncak klasemen sementara grup C dengan koleksi 10 poin berkat 3 kali menang dan sekali imbang. Persiapan harus baik, tapi ya memang fakta Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas Indonesia dari ranking FIFA, dan prestasinya juga begitu, katanya. Menyinggung soal kekuatan tim asuhannya, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pemain naturalisasi Mace Hilgers yang sebelumnya bermain sebagai starter ketika menghadapi Bahrain dan Cina mengalami cedera ringan. Hal itu dialaminya ketika kekalahan atas Cina. Mace performanya baik tapi saat melawan Cina di babak pertama cedera, sehingga harus digantikan. Justin Hapner yang cedera diragukan bisa bertanding pada November. Sebenarnya sama, dia belum bisa dibilang pulih, jadi kami harus lihat situasinya nanti bagaimana, kata pelatih yang akrab disapa STW ini. Sebab itu, pelatih berusia 54 tahun itu berharap pemain keturunan Kevin Dix sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia pada November nanti. Proses naturalisasinya akan segera dimulai dengan usulan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora terlebih dahulu. Kevin Dix bisa bermain pada November atau tidak, itu saya tak tahu juga, karena bukan administrasi di pelatih. Tapi secara pribadi berharap dia sudah bisa bermain pada November nanti, katanya. Pelatih timnas Indonesia itu juga akan kehilangan 2 pemain andalannya, Jay Idzas di lini belakang dan Ivar Jenner di lini tengah. Keduanya harus absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning setelah mendapat kartu kuning kedua pada saat menghadapi Cina. Jay Idzas menjadi andalan Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang. Pemain klub Serie A Liga Italia, Venezia, itu bahkan sering dipercaya menjadi kapten tim bila Asnawi Mangkualam tak dimainkan. Sementara Ivar Jenner menjadi salah satu gelandang bertahan pilihan utama sang pelatih. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin yang dikumpulkan dari 4 pertandingan. Nilainya sama dengan Cina yang ada di dasar, tetapi unggul selisih gol. Pertandingan timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada laga kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November nanti, semuanya akan berlangsung di tanah air. Rencananya, kedua laga itu dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bahrain dihantui sanksi FIFA jika tak hadir melawan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) berada di ambang sanksi serius dari FIFA jika mereka memutuskan untuk tidak hadir dalam laga melawan timnas Indonesia di Jakarta pada 25 Maret 2025 yang merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir tvnews.com, Bahrain telah mengajukan permintaan kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta dengan alasan kekhawatiran terhadap keselamatan pemain setelah adanya serangan di media sosial oleh supporter timnas Indonesia. Permintaan tersebut muncul setelah BFA mengeluarkan pernyataan resmi yang menyinggung kekhawatiran atas potensi ancaman yang dapat membahayakan para pemainnya. Meski demikian, hingga saat ini FIFA dan AFC belum memberikan keputusan resmi terkait permintaan ini. Namun, yang perlu dicatat, jika permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan ditolak oleh FIFA dan AFC, dan mereka tetap memilih untuk tidak hadir di Jakarta, BFA terancam menerima sanksi yang berat. Berdasarkan regulasi FIFA kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 5 ayat 2, setiap tim yang tidak hadir dalam pertandingan kualifikasi akan dikenakan denda sebesar 40.000 Swiss franc atau setara dengan 715 juta rupiah. Tak hanya itu, denda tersebut bisa meningkat jika mengacu pada kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menambah denda sebesar 10.000 Swiss franc atau sekitar 178 juta rupiah. Regulasi FIFA ini cukup tegas.
Dalam nomor 5 ayat 3 disebutkan bahwa sanksi bisa diperberat jika pelanggaran terhadap aturan tersebut dilakukan, termasuk hukuman tambahan yang bersifat mengikat. Hal ini tentu memberikan tekanan kepada Bahrain untuk tetap hadir dalam laga yang penting ini jika mereka ingin menghindari sanksi finansial yang besar, serta potensi hukuman tambahan lainnya. Meskipun situasi ini sedang memanas, FIFA hanya akan membatalkan pertandingan dan menghindarkan sanksi bagi Bahrain jika terdapat alasan force majeure atau keadaan darurat yang sah. Hingga saat ini, tidak ada indikasi keadaan force majeure yang sah yang mengancam keamanan pertandingan di Jakarta. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya akan menjamin keamanan dan keselamatan seluruh tim Bahrain selama mereka berada di Indonesia. Arya juga menegaskan bahwa pertandingan akan tetap digelar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekhawatiran Bahrain terkait keselamatan pemain mereka muncul setelah meningkatnya tekanan dari media sosial.